Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 191-195. Navarro menghadapi Dev. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Seluruh orang itu seperti jatuh ke dalam gua es. Dev, kamu jangan datang ke sini. Kamu telah melukai begitu banyak orang dari geng naga api. Geng naga api pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Navarro masih mengancam Dev dengan geng naga api. Apakah menurutmu aku akan takut pada geng naga api? Dev berjalan ke Navarro dengan mencibir di wajahnya. Saya memberi Anda kesempatan. Anda dapat terus memanggil orang-orang dari Gang Naga Api. Tetapi kali ini Anda dapat memanggil beberapa ahli. Navarro menatap Dev dengan keraguan di matanya. Tapi dia masih perlahan mengeluarkan ponselnya. Melihat Dev tidak menghentikannya, Navarro memanggil Hercules. Tuan Muda Xiao, ini sudah berakhir begitu cepat. Apakah Anda ingin mengirim pembayaran terakhir? Hercules bertanya dengan penuh semangat setelah panggilan telepon itu. Saudara Hercules, orangmu telah dikalahkan. Kamu sama sekali bukan lawan. Dan anggota geng naga apimu terlalu buruk. Navarro sangat tidak puas dan mengeluh bahwa bahkan Dev tidak dapat menangani 30 orang. Begitu Hercules mendengarnya, dia berdiri sambil menggosok. Apa yang kamu katakan? Semua orangku telah dikalahkan. Ya, semua orangmu. Dengan lengan dan kaki patah sedang kesakitan. Jika kamu tidak percaya padaku, dengarkan saja, Navarro berkata. Dan meletakkan telepon di dekat anggota Gang Naga Api yang tergeletak di tanah. Teriakan tragis itu membuat Hercules tiba-tiba marah. Siapapun yang berani menyentuh Gang Naga Api, kami beritahu saya alamatnya. Dan saya akan segera pergi ke sana. Hercules berteriak. Setelah Navarro memberi tahu alamatnya, dia menutup telepon. Dan kemudian menatap Dev dengan bangga. Dev, kamu benar-benar membuat marah geng Naga Api. Saudara Hercules akan segera datang. Jangan pergi jika kamu bisa. Lihatlah, bisakah kamu masih sombong? Dev mengangkat sudut mulutnya. Sudah kubilang untuk memberimu kesempatan. Aku akan memberikannya. Aku akan menunggu di sini. Dev menemukan tempat dan langsung duduk tanpa terlihat seperti ingin melarikan diri. Melihat bahwa Dev benar-benar tidak melarikan diri, mata Navarro menjadi semakin kejam. Selama Hercules datang, Dev pasti akan mati. Sekitar 10 menit kemudian, sejumlah mobil datang dengan cepat. Dan kemudian Hercules dan anak buahnya turun dari mobil. Hahaha. Dev, kamu sudah mati. Kakak Hercules ada di sini. Melihat Hercules datang, Navarro tertawa bangga. Lalu bergegas menemuinya. Hercules turun dari mobil dan memandangi bawahannya di semua tempat meringis kesakitan. Dan tiba-tiba menjadi marah. Siapa dia? Siapa yang berani melakukannya? Berani kepada kami geng Naga Api. Aku akan membunuhmu hari ini. Raungan Hercules bergema dalam radius ratusan meter. Navarro menggigil ketakutan saat mendengar auman Hercules.
Itu aku. Dev bangkit perlahan dan berjalan menuju Hercules. Ketika Hercules melihat wajah Dev dengan jelas, dia langsung tercengang. Sangat ketakutan sehingga dia berani mengatakan sepatah kata pun. Saudara Hercules, anak, inilah yang memukuli orang-orang ini dari Gang Naga Apimu. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Ketika Navarro melihat bahwa Dev berani mengakuinya, dia langsung berkata dengan penuh semangat. Tapi siapa tahu, tepat setelah Navarro selesai berbicara, Hercules berjalan cepat ke Dev dan berkata dengan tatapan hormat, "Ternyata itu Tuan Chen. Saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Itu Anda." Navarro melihat bahwa Hercules benar-benar meminta maaf kepada Dev dengan sikap hormat. Dia langsung menjadi sangat bodoh. Matanya akan keluar. Kakak Hercules, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Dia hanya seorang tahanan yang baru saja keluar dari penjara. Kamu tidak perlu takut padanya. Navarro berkata dengan wajah bingung. Plak, diam. Hercules berbalik dan menamparkan wajah Navarro de. Hercules lalu menghadap Dev. Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu bahwa Navarro ingin berurusan dengan Anda. Jika saya tahu itu Anda, saya tidak akan mengambil uang yang dia berikan kepada saya. Saya juga berharap Tuan Chen akan punya banyak hati. Tolong maafkan kami sekali lagi. Tetapi sebelum Dev dapat berbicara, Navarro berteriak seperti orang gila. Mengapa? Mengapa ini? Geng Naga Api, Anda yang bermartabat, sangat takut pada seorang tahanan kerja. Dan Anda masih menyebut diri Anda sebagai geng terbesar di Hong Cheng. Navarro tidak mengerti mengapa Hercules begitu takut pada Dev. Dan apa yang menakutkan dari Dev? Tidak bisakah kamu memukul beberapa kali saja? Ada ratusan orang di Gang Naga Api. Jika Dev bisa bertarung, bisakah dia mengalahkan ratusan orang? Apa katamu? Bukan giliranmu untuk menunjuk dan memberitahu geng Naga Api. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu. Sekarang, Hercules berbalik dan menatap Navarro dengan dingin. Merasakan aura pembunuh pada Hercules, Navarro langsung menutup mulutnya. Tetapi pada saat ini, gunung itu tiba-tiba bergetar. Dan kemudian sekelompok orang kulit hitam bergegas ke sini. Ada ratusan orang dengan senjata di tangan mereka, dan gerakannya seperti gempa bumi. Melihat orang-orang ini yang tiba-tiba muncul, Hercules sedikit bodoh, dan Navarro juga tercengang. Dia tidak mengerti siapa orang-orang ini tiba-tiba muncul, tetapi segera mereka melihat dengan jelas bahwa Yansen memimpin ratusan orang, yang berarti bahwa orang-orang ini semua berasal dari Aula Harimau. Ketika Hercules melihat Yansen datang, wajahnya menjadi sangat jelek. Sementara Navarro berdiri, tercengang dan menyaksikan Yansen memimpin orang melewatinya. Lindungi Tuan Chen. Tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Yansen berteriak dengan marah. Ya, ratusan geng di Aula Harimau meraung dengan marah, dan kemudian memblokir seluruh jalan. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Yansen buru-buru berjalan ke Dev dan bertanya, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi padaku? Dev tersenyum sedikit. Dev menjadi bodoh. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yansen membawa begitu banyak orang untuk melindungi Dev. Dan sikap Yansen terhadap Dev sangat hormat. Salah satunya adalah geng Naga Api dan yang lainnya adalah Aula Harimau. Dan mereka adalah geng terbesar di Hong Cheng.
Tetapi saat ini, kedua geng itu menghormati Dev. Hercules. Kamu Gang Naga. Api berani menyerang Tuan Chen. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Sekarang, Yansen menatap Hercules dengan marah dan berkata, wajah Hercules penuh dengan ketidakpuasan. Tetapi, dia tahu bahwa kali ini bukan waktunya untuk menjadi pahlawan dan pemimpin. Geng Stanley belum kembali, jadi mereka hanya bisa menelannya untuk sementara. Ini adalah kesalahpahaman. Semua disebabkan oleh Navarro itu, Hercules menjelaskan. Ketika Yansen mendengar ini, dia melihat langsung ke Navarro yang tidak jauh. Navarro gemetar saat melihat Yansen menatapnya. Yansen berjalan cepat ke arah Navarro, menamparkan Navarro dengan keras dan berkata, kamu masih berani melakukan sesuatu pada Tuan Chen. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang dan menghancurkan keluarga Xiaomu. Yansen tidak membual dengan kekuatan aula harimau. Dia benar-benar dapat menghancurkan keluarga Xiao. Yansen, keluarga Xiao kami baik padamu, tetapi kamu benar-benar membantu orang lain dan memukuliku. Navarro menjadi gila. Sekarang, otaknya sudah terstimulasi. Jika bukan karena kebaikan keluarga Xiaomu padaku, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri di sini? Yansen memandang Navarro dengan dingin dan berkata, Navarro tidak berani menatap langsung ke mata Yansen. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang-orang ini begitu menghormati Dev. Tuan Chen. Pada saat ini, Elias Gu dan Benito juga bergegas datang. Melihat bahwa Dev baik-baik saja, Elias Gu menghela nafas panjang kali ini dan berkata, saya mendengar bahwa Tuan Chen bermasalah dengan Gang Naga Api. Jadi saya segera bergegas. Apakah Tuan Chen baik-baik saja? Elias Gu baru saja tiba. Juan, Su dan Yuki juga bergegas di belakangnya. Begitu Yuki tiba, dia dengan gugup memeriksa tubuh Dev. Karena takut Dev akan terluka. Melihat semua orang terhormat di Hongcheng datang, Hercules tidak berani bernapas lagi. Dan dia membenci Navarro untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Pada saat ini, Navarro benar-benar tercengang. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa satu Hercules dan satu Yansen menghormati Dev. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah pasukan geng. Dan mereka ahli bela diri. Melihat bahwa Dev kuat dan kuat, menunjukkan rasa hormat dapat dibenarkan. Tapi Elias Gu ini adalah pensiunan pejabat. Dapat dikatakan bahwa Yansen dan Hercules bukanlah orang yang sama. Meskipun Elias Gu telah pensiun, pengaruhnya di Hongcheng masih sangat kuat. Jika tidak, Elias Gu akan mengadakan perjamuan yang hampir semua pengusaha kaya di Hongcheng ingin hadir. Sekarang Elias Gu sangat menghormati Dev. Ini agak tidak masuk akal. Dan itu membuat Robert merasa lebih terpana. Ini apa yang terjadi di sini? Bukankah Dev dicampakkan oleh Yuki? Bukankah dia sudah pindah dari Villa Bukit Indah? Dia sudah menjadi salesman. Jadi mengapa Yuki memperlakukan Dev masih begitu baik? Sunshine bersembunyi di belakang Navarro. Melihat semua yang ada di depannya. Seluruh wajahnya linglung. Ketika Yuki mendengar kata-kata Sunshine, dia berjalan dengan wajah penuh dan menamparkan Sunshine ketika dia naik. Sunshine tidak berani melawan ketika dia ditampar. Dan Navarro bahkan tidak berani bergerak. Pelacur, beruntung kamu meninggalkan Dev. Jika tidak, kamu hanya akan mempermalukan Dev.
Dengan penampilanmu, tampaknya Tuhan itu adil. Biarkan jalang sepertimu mendapat pasangan sampah. Yuki berkata kepada Sanshan dengan penghinaan di wajahnya. Sanshan dan Navarro tersipu ketika mereka diejek, tetapi tidak ada yang berani melawan. Tuan Chen, bagaimana Anda menghadapi mereka berdua? Yansen menunjuk Navarro dan Sanshan dan bertanya pada Dev. Melihat Yansen mengajukan pertanyaan seperti itu, kaki Navarro dan Sanshan tiba-tiba melunak, dan mereka hampir berlutut di tanah. Dalam situasi ini, dengan sepatah kata pun dari Dev, hidup mereka akan hilang. Saya mohon Tuan Chen untuk berbelas kasih. Maafkan saya kali ini. Dev belum mengatakan apa-apa, tetapi Robert bergegas mengabaikan identitasnya dan berlutut di depan Dev. Keluarga Xiao memiliki kekuatan yang baik, tetapi saat ini mereka menghadapi orang-orang paling kuat di Hongcheng. Tidak peduli siapa yang berdiri, mereka dapat membuat keluarga Xiao mereka bangkrut. Pada saat ini, Robert tidak punya pilihan selain berlutut. Jika tidak, kehidupan Navarro mungkin tidak dijamin. Dan fondasi keluarga Xiao juga dapat dikubur di sini. Ayah, kamu. Ini. Navarro terkejut ketika dia melihat ayahnya berlutut langsung ke Dev di depan semua orang. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah keluarga kaya. Sebagai kepala keluarga Xiao, Robert benar-benar berlutut di hadapan pria muda seperti Dev. Kamu bajingan. Datang dan berlutut untukku. Robert menarik Navarro dengan keras, lalu menamparnya dengan keras, dan berkata, ayah dan anak dari keluarga Xiao berlutut di depan Dev. Dan sekarang di belakang mereka, Sanshan menatap kosong semua yang ada di depannya. Dia tidak percaya apa yang dia lihat itu benar. Dia tidak berani dan tidak percaya. Pelacur. Itu semua karena kamu, sehingga kamu membunuh anakku. Dan kamu belum berlutut. Robert bangkit dan menendang Sanshan dengan keras. Menendang Sanshan langsung ke tanah, menyebabkan Sanshan berlutut juga. Melihat penghinaan Robert, dengan putus asa memohon belas kasihan. Sudut mulut Dev sedikit terangkat. Ayo pergi. Dev pergi. Yansen dan Elias Gu juga membawa orang pergi. Hercules tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan membawa pergi semua anggotanya yang terluka. Pada akhirnya, ayah dan anak dari keluarga Xiao dan Sanshan dibiarkan berlutut di tanah. Kenapa? Apa-apaan ini? Apa hebatnya Dev? Navarro meraung putus asa. Dia tidak bisa mengerti. Bukankah Dev seorang tahanan kerja? Mengapa begitu banyak orang memuji dan menghormatinya? Plak. Robert memberi Navarro tamparan lagi, membuat Navarro langsung menutup mulutnya. Aku memberitahumu, mulai sekarang, kamu tidak boleh memprovokasi Dev itu. Kamu harus menghormatinya ketika kamu melihatnya. Aku tahu, kamu membencinya di hatimu. Tetapi belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, Anda sebaiknya menyingkirkan martabat Anda, atau Anda akan berada dalam masalah. Titik. Robert bangkit dan menegur Navarro dengan wajah serius. Mata Navarro berkilat kedinginan, dan dia sedikit mengangguk. Dia tidak akan membiarkan Dev pergi. Tetapi ketika dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Dev, dia akan menyingkirkan keunggulannya untuk sementara. Kalau tidak, dengan sedikit orang yang datang hari ini, akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan
keluarga Xiao mereka. Jika beberapa keluarga bersatu, keluarga Xiao mereka akan mati tanpa tempat untuk mati. Melihat Navarro mengerti kata-katanya, Robert menghela nafas dan menepuk bahu Navarro dengan ringan. Ayo pergi. Aku harap kamu bisa tumbuh dewasa kali ini, kakak Navarro. Kakak Navarro. Melihat Navarro akan pergi dengan Robert, Sanshan buru-buru memeluk kaki Navarro. Dia hanya memiliki Navarro. Sekarang, untuk Navarro, dia menyinggung Dev. Jika Navarro tidak peduli padanya sekarang, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Navarro memandang Sanshan dengan sedikit keengganan di matanya. Pergi Robert, yang berada di samping, menendang Sanshan dengan keras. Pelacur. Aku sudah lama berpikir bahwa kamu adalah pelacur sialan. Awalnya, Robert tidak setuju dengan pernikahan Navarro dan Sanshan. Bagaimanapun, keduanya tidak berada di kelas yang sama. Tetapi Navarro bersikeras menikahi Sanshan, dan Robert tidak punya pilihan. Sekarang karena Sanshan, hal buruk terus terjadi. Bagaimana mungkin Robert setuju dengan Navarro dan Sanshan untuk bersama lagi? Robert dan Navarro pergi. Sanshan berbaring di tanah dan menangis dengan sedih. Di sisi lain, Dev duduk di mobil Yuki dalam perjalanan pulang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana Anda tahu bahwa naga api akan menyusahkan saya? Dev sangat terkejut. Bagaimana Elias Gu, Yansen, dan Yuki tahu bahwa mereka ada di sini? Paman dan bibi yang menelepon saya. Setelah saya tahu, saya langsung meminta ayah saya untuk menghubungi Yansen dan Penatua Gu. Yuki menjawab, orang tuaku meneleponmu. Dev sedikit terkejut, tapi segera dia mengetahuinya. Pasti Mona yang memberi tahu orang tuanya. Dan kemudian orang tuanya putus asa. Jadi, mereka menghubungi Yuki. Bagaimanapun, dalam kesan mereka, seorang gadis kaya seperti Yuki pasti sangat kuat. Ketika Yuki melihat Dev di gerbang komunitas, dia pergi tanpa turun dari mobil. Bagaimanapun, orang tua Dev mungkin masih memiliki kesalahpahaman tentang Yuki. Setelah Dev keluar dari mobil, dia hanya mengambil 2 langkah dan menemukan bahwa Yvonne sedang menatapnya diam-diam di balik pohon besar. Melihat Dev telah menemukannya, Yvonne ingin melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Dev. Yvonne, ini sangat larut. Apa yang kamu lakukan di sini? Dev bertanya dengan aneh. Oh, tidak apa-apa. Aku baru saja selesai makan. Aku turun untuk jalan-jalan. Kamu kembali dengan cepat. Paman Chen dan yang lainnya masih mengkhawatirkanmu. Setelah Yvonne selesai berbicara, dia bergegas pergi. Ada apa dengan gadis ini? Dev menatap punggung Yvonne, menggelengkan kepalanya, dan berjalan cepat menuju rumah. Pada saat ini, di rumah Dev, Celine sedang menyeka air mata. Edward sedang merokok dengan wajah sedih. Derry Sun dan Mona ada di sana. Dan Melissa juga menghibur Celine. Celine, jangan khawatir. Dev akan baik-baik saja. Mungkin dia akan segera kembali. Meskipun Melissa menghibur Celine, wajahnya juga penuh kekhawatiran. Ayah, ibu, aku kembali. Saat Melissa selesai berbicara, dia mendengar Dev berteriak. Ketika semua orang mendengar bahwa Dev telah kembali, mereka semua bangkit dan keluar. Ketika Dev melihat begitu banyak orang datang ke rumahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dev, apakah kamu baik-baik saja?
Selin menerkamnya, meraba-raba dengan kedua tangan. Mencoba melihat, apakah Dev terluka. Bu, aku baik-baik saja. Tidak, apa-apa. Aku hanya lapar. Dan aku belum makan. Dev berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa jika tidak apa. Apa? Tidak apa-apa jika tidak. Masalah. Ibu akan menyiapkan makanan untukmu. Selin tampak bahagia. Selin, aku akan pergi denganmu. Melissa membantu Selin ke dapur. Paman Sun, Dev berteriak pada Derry. Dev, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Derry memandang Dev begitu. Mona kembali dan berkata, saya merasa tidak enak. Karena saya tahu bahwa Porsche adalah mobil tuan muda tertua dari keluarga Xiao. Anda bersama Mona bertemu dengan Navarro yang memiliki kelainan lain. Dia pasti tidak akan memaafkanmu dengan enteng. Tapi sayangnya tidak ada orang yang kukenal berani menyinggung keluarga Xiao. Jadi aku hanya bisa cemas. Paman Sun, tidak apa-apa. Kamu melihatku kembali dengan baik kan? BTW. Terima kasih Paman Sun karena khawatir. Dev masih sangat berterima kasih kepada Derry karena sangat mengkhawatirkannya. Karena tidak ada yang salah. Ini sudah larut. Kami pamit pergi. Setelah Derry selesai berbicara, dia pergi bersama Mona. Meskipun Mona tidak mengatakan apa-apa, Dev bisa melihat kekhawatiran tentang dia dari mata Mona. Dev beristirahat setelah makan. Dan Melissa juga beristirahat sebentar sebelum pergi. Keesokan harinya, Dev pergi ke Villa Bukit Indah untuk berlatih di hari lain. Meskipun kemajuannya tidak bagus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pergi bekerja pada hari Senin. Dev baru saja tiba di departemen penjualan dan menemukan bahwa suasana di departemen penjualan agak salah. Setiap hari Senin, Presiden Singh akan mengadakan pertemuan untuk kita. Mengapa tidak ada gerakan hari ini? Ya, saya sudah di sini selama 3 tahun. Dan saya belum pernah bertemu sekali pun. Apa yang terjadi hari ini? Tuan Singh tidak akan sakit, kan? Semua orang di departemen penjualan berbisik tentang itu. Oke, jangan bicara omong kosong. Aku akan tahu apa yang terjadi ketika Billy kembali. Mona berkata kepada semua orang. Segera, Billy kembali dengan sebuah file di tangannya. Manajer Cui. Ada apa dengan Presiden Singh? Ya, sepertinya aku tidak melihatnya bekerja hari ini. Pada hari Jumat, saya mendengar bahwa Presiden Singh pergi sebelum pulang kerja. Semua orang bertanya pada Billy. Tuan Singh dipecat dan telah meninggalkan perusahaan. Billy berkata dengan sedikit sedih. Lagi pula, setelah bekerja dengan junior selama bertahun-tahun, Billy juga tidak menyukai junior. Dia juga berharap dengan kontrak yang ditandatangani oleh Dev, dia bisa naik ke posisi manajer pembelian. Ketika junior dipecat, harapannya pupus. Ah, kenapa? Lalu siapa yang akan menjadi manajer umum perusahaan? Itu terlalu mendadak. Dan aku tidak mendapatkan informasi apapun. Itu benar. Begitu Tuan Singh pergi. Jika orang lain dikirim, kami takut kami akan menderita. 3 api penunjukan pejabat baru. Mari kita tunggu api. Semua orang. Anda berbicara tentang saya. Diam untukku. Billy berteriak dengan marah. Dia sudah cukup tertekan. Orang-orang ini masih mengobrol. Semua orang diam dan menatap Billy dengan tenang. Tidak peduli siapa manajer umum departemen
Penjualan kita harus satu pikiran. Hanya dengan cara ini tidak akan ada yang berani menggertak kita. Billy takut manajer umum baru akan membuangnya. Jadi dia ingin menarik orang-orang ini dari departemen penjualan bersama-sama terlebih dahulu. Ya, kami mendengarkan. Manajer Cui dan maju dan mundur bersama. Apapun yang disuruh manajer Cui untuk kita lawan. Kita hanya mendengarkan. Manajer Cui saja. Jangan khawatir. Manajer Cui. Kami hanya mendengarkanmu. Semua orang di departemen penjualan menyatakan kesetiaan mereka kepada Billy. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.